Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah tiga bersaudari yang misterius. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Ziang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Ini apaan? Kok Iya, samaan? Waktu itu kan kita udah ngajakin kamu beli barengan, tapi kamu malah main game. Tahu Ya ya kan kan? kalau punya kuping tuh Tahu. dipakai. Ih, emang kenapa sih? Lagian kalian bukannya personil 3 kan? Ya kan kita ya kan beda beda juga. Hai. Bidadari dari mana? Bidadari. Kalian lagi ngomongin Aduh, apa? terang banget. Kalian lagi ngomongin apa kok berantem? Iya sih. Ini mereka yang salah. Karena kamu gak dengerin Kamu kita. nggak dengerin Kita dari Kenapa coba kasih tahu? Nih lihat deh bajunya masa sama. Samaan, Sendiri. tapi dia nggak ngajakin. Kita aja. aja. Kemarin. Tapi kamu nggak denger, malah kamu nggak. Pasti kamu nggak boleh playing victim, kamu yang salah. Iya, kamu malah jadi korbannya padahal kita Iya, betul. Ih, tapi kamu yang enggak ini. Saya pusing. Gebuatnya bidadari jadi pusing. Gak apa. Wah gimana? Jadi hari ini aku yang membacakan dongeng. Buat kalian, siapa manggilnya? Mbak Sumini. Mbak Sumini, jangan lama-lama di rumah kita, ntar takutnya kita panggil mama. Nggak jadi mama. Pakainya ada. Oh, Iya, bapaknya. papa kalau pergi ngomong mulu kita tuh. pergi mulu. Oh, iya. Udahlah, enggak semini. Papa kita sama ibu kita merantau. Jadi khusus hari ini Mbak aja ya yang Yeay. Iya, jadi hari ini Mbak mau bacain tentang Nyi Roro Kidul. Yeay, aku pernah lihat tapi belum pernah Aku lihat. Udah tahu belum? aku tahu ceritanya tapi nggak tahu semuanya. Ini ular bukan? Naga. Tapi kayak ular. Iya. Kan Iya, silakan. Oh, ular ya. Kayak belut nggak sih? itu lebih ngadi-ngadi ya Naga, ular. kayak belut gajah. Tapi kalian udah tahu kan ini apa? Udah, Udah udah. kan? Udah Udah pernah. pernah dengar. Ya udah, jadi sekarang Mbak bacain ya. Boleh. Baik. Suatu hari hidup seorang raja. Raja tersebut hendak menurunkan tahta kerajaannya. Namun ia sedih karena gak punya seorang putra, tapi raja tersebut punyanya seorang putri. Emang gak boleh ke putri? Biasanya kalau Iya, tahta iya. itu harusnya ke anak laki-laki. Kan raja maksudnya jadi ratu. Lah kan juga ada ratu. Tapi biasanya tuh yang lebih menguasai. Ya kalau Kuasa untuk itu tahta itu anak kekuasaan laki-laki biasanya. Nah anaknya itu namanya Kadita. Kadita. Ya, jadi suatu hari ayahnya itu memperistri Dewi Mutiara. Jadi ayah rajanya punya istri namanya Dewi Mutiara. Untuk istri. iya menikahi, menikahi ya untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Si Kadita beda mama. Ya, Kadita anak perempuan. Oke. Oke. Beda mama. Beda mama. Kita. Mamanya banyak. Iya. Lumayan. Nah, tak lama Dewi Mutiara mengandung seorang putra. Namun atas kehamilannya itu, ia memberikan banyak permintaan kepada raja. Ih, banyak banget. Iya, BM. Namanya Namanya lagi hamil. iya. Yang harus selalu dituruti oleh suaminya itu. Nah, tapi semakin lama permintaan Dewi Mutiara ini semakin aneh. Namun sang raja tetap aja menuruti permintaannya itu. Bucin. Bucin. Oh, tahu bucin kan? Tahu. Bucin cinta. Ya, bucin cinta. Ya, udah tahu. Aku udah Budak dewasa. Aku udah dewasa. Iya, betul. Budak cinta. Budak cinta. Kok tahu ya kalian ya? Tahu. Tahu. Diajarin sama papa. Lanjut ya. Lanjut. Nah, Dewi Mutiara pun meminta sang raja untuk mengusir Kadita dari kerajaan. Ya, harus rajanya bilang, wah ini keterlaluan, aku gak bersedia kalau untuk meluluskan permintaanmu untuk kali ini, kata rajanya. Nah, mendengar jawaban demikian, Dewi Mutiara itu menyimpan dendam dalam hatinya. Dia kesal karena permintaannya gak dituruti. Dianya juga ngadi-ngadi.
Nah, suatu hari Mutiara memanggil seorang tukang sihir. Buatlah tubuh Kadita berkudis dan berkurang. Berkorek-korek. Ya, Jadi tuh. ih. Jangan. Dan Dewi Mutiara ini bilang, jika kamu berhasil, maka akan kuberikan kau hadiah sebagai imbalannya. Nah, penyihir itu pun menyanggupinya. Sedang terlelap, berhembus angin ke dalam kamarnya. Gak pakai AC, pakainya angin alami. Iya ini. Angin poin-poin. Angin itu pun berbau busuk, mirip bau bangkai. Dan setelah pagi harinya, Kadita terbangun, ia menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah, dan sangat bau tidak enak. Aku merinding tau. Iya. Kasih ya. Kasih salep. Bukannya makin terbang lagi. Gak tau emang kamu pernah. Gak tahu. Oke, jadi setelah itu sang raja mendengar berita ini sangat sedih hatinya. Ia mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Namun beliau sadar bahwa penyakit putrinya itu adalah penyakit yang gak wajar. Jadi seorang pasti udah mengutuk atau mengguna-guna. Guna-guna. Masalah yang terjadi menjadi semakin rumit. Nah, terus putri Dewi Mutiara, istrinya, itu bilang, putrimu akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri, kata Dewi Mutiara. Tidak wajar ini. Tidak wajar ini. Tidak wajar. Nah, karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi omongan seluruh negeri, akhirnya beliau terpaksa menyetujui usul Dewi Mutiara untuk mengirimkan putrinya keluar dari negeri itu. Ya, maka berangkatlah Kadita seorang diri. Walaupun perasaannya sangat sedih, namun Kadita tidak menendam dan membenci orang yang membencinya. Kayak Mbak Sumini terlalu baik. Jadi enggak ya hari ini ya, Iya, ingat ya. Nah, terus Kadita ngomong nih, aku yakin Tuhan akan membalas atas semua yang menimpa diriku. Amin. Nah, itu kata Kadita sambil terus menangis. Siang dan malam ia berjalan dan sudah 7 hari 7 malam waktu ditempuhnya. Hingga akhirnya ia tiba di pantai laut selatan. Kemudian berdiri memandang luasnya lautan. Ia bagaikan mendengar suara memanggil agar ia mencuburkan diri ke dalam laut. Sini jebur. Semakin lama suara itu semakin terdengar, sehingga membuat Kadita penasaran dan mengikuti panggilan itu. Ia berjalan terus menuju laut lepas. Begitu tersentuh air, tubuhnya pun pulih kembali. Jadi setelah dia masuk laut, kulitnya itu sembuh, mulus, mulus lagi. Nah, tidak hanya sedikit pun bekas luka kudis ataupun kurang. Ia bahkan tampak lebih cantik dari sebelumnya. Wow. Kita kayaknya harus ke situ kalau mau buat. Wow, iya, Kristi. bagus buat Kristi. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya dan mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah, dan berwibawa dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Di laut. Nah, iya di laut. Dalamnya? Di dalam laut. Di dalam laut. Di dalam laut. Jadi dia menguasai pantai selatan. Keren banget. Dialah kini yang disebut sebagai Ratu Laut Selatan. Tapi kalau gitu kenapa kan katanya kalau ada yang pakai baju hijau Diculik. Iya, diculik ke laut. Iya. Diculik. Jadi sebetulnya itu kayak semacam mitos gitu loh, kepercayaan setiap orang. Karena Mbak sebenarnya juga kurang tahu ya, cuma kalau di gambar ini dia pakai baju hijau. Kenapa warna hijau? Kenapa nggak biru? Kenapa nggak kuning? Kenapa? Iya. Tanya aja sama Juga. ke laut. Coba tanya papa kamu, mungkin papa kamu Papa. ya. Mbak nggak ngerti ya, tolong. Jadi ya begitulah, kalian sekarang udah paham kan ceritanya ya. Jadi sebenarnya Kaditanya itu baik atau jahat? Kaditanya baik. Tapi kenapa dia nyulik? Iya, kalau dia baik? kenapa dia Menculik. Menculik apa? Menculik orang. Ya karena dia punya kerajaan di bawah laut. Mau diajak. Oh, mau diajak. Oh, biar kerajaannya iya. rame. Iya. Biar dia tidak lonely. Iya. Jadi dia biar dia tidak kesepian kali Iya. ya. Oh. Gitu. Terus itu nasib Dewi Mutiaranya gimana? melahirkan lah. Katanya dia hamil. Ya mungkin setelah ini ada ceritanya, cuman Oh iya, Mbak ongoing. nggak tahu ya. Oh, masih ongoing. Bisa dibaca part 2-nya Season ya. dua ya. Oke, Ya. ya. Itu season 2
Iya, season 2-nya ditunggu. Nah, jadi coba nih, tadi kan udah dibacain, udah tahu ceritanya tentang Nilor Kidul kalau dia tuh datang ke laut dan dia merasa ada yang memanggil dirinya buat berenang. Skuy gitu kan. Nah, jadi coba nih Mbak mau tanya dari cerita ini apa moral yang kalian dapat? Aku. Tidak boleh berdendam hati. Berdendam hati. Gak boleh saling dendam sama orang. Betul sekali. Kenapa? Karena dosa. Gak tahu. Ya, Betul ya. Gak apa-apa bagus. Kalau dia sih kalau aku harus mengerti bahwa semua kebaikan akan dibalas. wah betul. Sekarang dia hidup abadi. Iya. Hidup abadi. Karena Karena dia sepertinya ya, karena gitu kan Mbak juga tidak pernah bertemu dan melihat gitu ya. Kita doakan saja. Kalau mau bertemu kamu boleh berenang ke pantai selatan pakai baju hijau. Bareng lah Iya. kita. Kita meet and greet. Dilawet ya ini ya. Iya. Di tengkitnya banyak Nilor Kidul. Iya. Kalau di Rizky, Kalau aku ke pantai, kalau ada yang ajak nyemplung, maunya jangan mau boleh deh. kalau kita kan bisa berenang di pantai. Iya, aku nggak bisa berenang tapi kalau ke pantai, kamu emang kamu bisa? Dulu aku sering lomba berenang. Pokoknya kalau ke pantai itu nggak boleh pakai baju hijau, kita kuning pakai baju biru aja biar kita ngeblend sama lautan. Kamu kan pakai baju warna biru pas kamu hilang di laut. Iya, kamu tapi bisa ada yang di atas. Iya, kamu nggak dilihat. Ya udah, pakai baju putih. Ini pakai baju kuning. Lain Oke, kuning. Ya kan? Iya, Iya benar. kan? Nanti kira pasir. Kuning pasir kan krem. Apa sih? Coklat ya. Iya deh. Oh iya ada. Gimana? Masa kamu nggak tahu? Tahu. Ya maaf deh. Pusing Maaf deh, pusing Maaf kamu. deh. Ya, Mbak baru sekali kesini dan ternyata mengetahui keadaan ini. Iya, ternyata. Emang sedikit menyedihkan. Kita juga baru tahu ternyata Mbak Sumini Mbak kita baru. Iya. Iya. Kita nggak pernah lihat Mbak. Tapi benar Mbak, jangan lama-lama di sini. Nanti Mbak bisa jadi mama Iya kita. tuh tadi pusing ngurusin kita. Barusan mau daftar loh padahal. Oh ya Allah, Iya. boleh banget. Mau nggak? Mau? Boleh banget. Boleh. Jadi jadi mama kita. Iya nanti Iya, masakin ya. Iya, Oh, kalau iya. masakin enak. Iya, gue nih bersih-bersih kamar. Iya. Wah. Nanti pakai baju ini juga nggak apa-apa biar jadi keberuntungan. Boleh. Iya, betul sekali. Kalau gitu sebenarnya moral sebenarnya apa? Menurut Mbak Cisumini itu gimana? Nah, jadi kalau menurut Mbak moralnya itu walaupun dalam hidup pasti ada masalah, ada hal yang tidak mengenakan, ada hal yang membuat kita jadi kesal sama orang, benci sama orang gitu. Tapi percaya aja bahwa semua itu pasti akan berlalu. Dan kita harus percaya bahwa suatu hari nanti itu akan ada titik terang. Jadi apa ya? Kita harus menerima semua rasa sakit itu buat kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Pelangi setelah hujan. Betul, Yes. pelangi setelah hujan. Sofa. Sofa. Jadi udah malam. Kalian kayaknya sudah pada ngantuk ya. Ini ngantuk banget. Selamat tidur. Selamat tidur, Terima Mbak kasih Sumi. Mbak Good night, oh ya, Jusmi yang akan menjadi mama kita. Iya. Selamat sleep. Selamat tidur. Selamat sleep. Tiga anak ini cantik